Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita ada dalam keadaan yang sehat, yang kuat. Walaupun kita berkumpulnya secara virtual, Kak Delvi berharap kita semua tetap siap untuk memuji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, "Selamat pagi Bapa." Sikap berdoa, kita angkat pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus tetap menuntun kami dapat berkumpul untuk menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berikan semangat buat kami, berikan sukacita buat kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kiranya ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak semua, Kak Delvi harap kita semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih semangat? Masih. Kak Delvi yakin kita semua di rumah masih semangat memuji Tuhan. Semuanya Kak Delvi persilakan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama angkat satu pujian yang berkata, "Jalan serta Yesus." Jangan lupa ya, kita akan menggunakan gerakan juga. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
Anak-anak semua, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau sama-sama bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Dengan penuh sukacita sambil tersenyum, kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Anak-anak semua, kita sekarang mau mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan Kak Delvi, kita angkat satu pujian yang berkata, Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada pelayan firman, Kak Delvi persilakan untuk memimpin kita di dalam firman Tuhan. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, puji Tuhan ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Tadi kalian sudah mendengarkan puji-pujian, kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah semuanya masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Tidak kedengaran? Oke, good job. Ya, jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa oleh karena kasih karunia-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberikan hikmat agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ya. Jadi sebelum Mister menceritakan akan kebenaran firman Tuhan, Mister mau tanya, kita sedikit lagi mau merayakan apa? Ayo, tinggal beberapa hari lagi atau mungkin kurang dari 1 bulan ke 1 bulan lah. Kita akan merayakan apa? Iya, kita akan merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi cerita firman Tuhan yang akan Mister bawakan hari ini adalah cerita ketika dimana Tuhan Yesus belum lahir ya, tapi sudah sedikit lagi, sudah dekat-dekat nanti akan lahir. Oke? Ya, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-39 sampai ke-45. Coba semuanya siapkan Alkitabnya, Mister tunggu. Ayo, siapkan Alkitabnya, buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-39 sampai dengan 45. Kita akan baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita akan mulai dengan judul perikop Maria dan Elisabet. Ya, jadi ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan." Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi hari ini Mister akan cerita mengenai Maria dan Elisabet. Ya, siapa yang tahu siapa itu Maria? Iya, Ibu Tuhan Yesus ya. Jadi Maria ini dia bersaudara dengan seorang yang bernama Elisabet ya. Jadi pada waktu itu mereka sama-sama mengandung ya. Jadi pada waktu itu mereka sama-sama mengandung dengan cara yang ajaib. Kenapa dengan cara yang ajaib? Seperti yang kalian tahu bahwa Maria adalah seorang yang perawan ya, dan Elisabet dia mengandung bayi siapa? Siapa yang tahu? Elisabet dia mengandung bayi siapa? Iya, dia mengandung bayi Yohanes Pembaptis ya. Jadi malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa Elisabet juga sedang mengandung pada waktu itu ketika Maria mengandung ya. Jadi ketika Maria mendengarkan kabar itu dari malaikat, dia langsung pergi ke tempat Elisabet ya. Jadi pada waktu itu usia kandungan Elisabet sudah
bulan ya. Jadi Maria sangat takjub ketika mendengar bahwa Elizabeth sedang mengandung. Kenapa begitu? Karena Elizabeth saudaranya Maria ini dia sudah tua. Selain dia sudah tua, dia adalah seorang yang mandul atau tidak bisa memiliki anak ya. Jadi sampai tua Elizabeth ini dia tidak punya anak karena dia mandul. Tetapi pada saat itu Elizabeth dia pada akhirnya mengandung secara mujizat ya. Jadi Elizabeth dia pada waktu itu walaupun sudah tua dan seorang yang mandul tetapi dia bisa mengandung ya. Jadi maka dari itu ketika Maria mendengarkan kabar itu dari malaikat, dia langsung pergi untuk mengunjungi Elizabeth ya. Lalu ketika sampai Maria di sana, ketika Maria sampai di rumahnya Elizabeth, ia menyampaikan salam ya. Jadi ketika sampai dia menyapa Elizabeth ya. Lalu ketika dia menyapa Elizabeth dan Elizabeth mendengarkan sapaan dari Maria, ternyata bayi siapa? Iya, bayi Yohanes yang ada di dalam kandungannya tiba-tiba melonjak kegirangan ya. Ternyata mungkin bayinya ketika mendengarkan salam itu langsung bergerak ke sana ke sini melonjak kegirangan ya. Lalu Elizabeth sang ibu dari bayi tersebut dia langsung dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi bayinya kegirangan dan ibunya dipenuhi dengan Roh Kudus ya, sehingga ia tiba-tiba langsung mengetahui bahwa Maria sedang mengandung bayi apa? Iya, bayi juru selamat ya. Padahal pada waktu itu Maria masih belum menikah. Jadi otomatis ketika Maria sampaikan, Maria tidak bilang kepada Elizabeth bahwa Elizabeth saya sedang mengandung. Tidak, kan? Maria hanya menyampaikan salam. Lalu ketika Elizabeth mendengarkan salam, langsung bayi yang ada dalam perutnya Elizabeth, bayi Yohanes melonjak kegirangan dan Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pada saat itu juga langsung Elizabeth tahu bahwa Maria sedang mengandung juru selamat. Padahal Maria tidak mengatakan apa-apa kepada Elizabeth bahwa dia sedang mengandung ya. Jadi Yohanes yang ada di dalam perutnya Elizabeth melonjak karena mengetahui bahwa di dalam perut Maria adalah sang juru selamat ya. Jadi pada waktu itu Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia mengatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya apa? Iya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, jadi hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Maria benar-benar mengandung juru selamat dari Roh Kudus ya. Jadi kalau bayi yang dikandung oleh Maria hanya bayi biasa dan bukan juru selamat, maka Yohanes yang ada di dalam perut Elizabeth tidak akan melonjak kegirangan dan Elizabeth tidak akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pasti Elizabeth tidak akan tahu bahwa Maria sedang mengandung. Tetapi karena Maria sedang mengandung juru selamat, sehingga Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengetahui bahwa yang dikandung oleh Maria adalah seorang juru selamat. Seorang juru selamat siapa? Iya, Tuhan Yesus ya. Lalu kemudian Maria menaikkan pujian, meninggikan Tuhan. Jadi jika kalian membaca terus ayat yang tadi sudah dibaca, di situ akan terdapat puji-pujian yang dinaikkan oleh Maria ya. Jadi jadi rencana kedatangan juru selamat itu benar-benar terlaksana seperti yang dikatakan oleh Elizabeth ya. Jadi karena Maria dan Elizabeth percaya kepada firman Tuhan ya, maka rencana tersebut menjadi nyata ya. Jadi kemarin ya. Jadi
mungkin kita sudah pernah membahas atau mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai rencana besar bagi kehidupan kita masing-masing atau rencana Tuhan ya. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, pasti akan terlaksana ya. Jadi kalau kita percaya, apapun rencananya pasti akan terlaksana ya. Contohnya seperti pada masa pandemi yang kita lihat mungkin tidak lama lagi, puji Tuhan, akan berakhir karena sudah tidak separah seperti sebelumnya, ya kan? Ya, kalau sebelumnya itu banyak orang yang merasa duka cita, merasa kesulitan ya, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jadi pasti Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Contohnya seperti sekarang ini, karena kita selalu percaya kepada Tuhan, maka kita bisa melewati semuanya. Coba kalian pikirkan, waktu pada 2 tahun yang lalu, ketika awal-awal bencana COVID-19 ini pasti sangat berat, ya kan? Kehidupan sangat berat, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melewatinya sampai sekarang ini, ya kan? Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang sempat mengalaminya, ya, mengalami sakit COVID-19, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa melewati sakit tersebut ya. Jadi ingatlah selalu dan percayalah bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberkati ya, yang sehat, yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita harus selalu percaya kepada Tuhan seperti halnya Maria dan Elizabeth yang percaya kepada Tuhan, sehingga semua rencana Tuhan bisa berjalan ya. Kita bisa melihat, kita sedikit lagi kita akan merayakan kelahiran juru selamat ya. Jadi kita harus selalu menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ingat itu baik-baik ya. Oke? Ya, jadi demikian untuk perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sekarang kita akan berdoa, namun sebelum itu Mister akan bilang untuk ayat hafalan kalian. Ya, jadi ayat hafalan kalian yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 45 yang tadi kita sudah baca, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi itu yang akan menjadi ayat hafalan kalian. Mister mau kalian hafal, lalu kalau sudah dikirim di grup atau bisa dikirim secara pribadi kepada Mister. Oke? Jadi Mister ulangi lagi ya, ayat hafalan kalian di Lukas pasal 1 ayat 45. Ya, jangan lupa dihafal. Oke? Ya, sekarang kita akan berdoa untuk menutup perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Masih ada yang buka mata? Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu sehingga pada saat ini kami boleh lagi mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu akan selalu percaya akan firman-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami selalu nyata dan selalu akan terlaksana. Terima kasih Bapa. Semoga apa yang kami sudah dengar pada pagi hari ini boleh menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya, sekarang kalian akan melanjutkan ibadah kalian. Terima kasih. Adik-adik semua, kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan doa persembahan sekaligus dengan doa syafaat. Kita siapkan hati, kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberikan begitu banyak berkat buat kehidupan kami, dan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat buat perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, di saat ini kami juga mau mendoakan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, di dalam masa pertumbuhan kami. Bapa berkati kami, curahkan hikmat-Mu, curahkan pengertian yang baik di dalam hati dan pemikiran kami, sehingga kami dapat menjadi anak yang baik, kami dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kami. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani ibadah sekolah minggu. Bapa tambahkan hikmat di atas guru-guru sekolah minggu. Bapa berkati guru sekolah minggu dengan setiap hal yang mereka kerjakan untuk menopang pekerjaan pelayanan-Mu. Kami juga tak lupa mendoakan orang tua kami dengan segala hal yang mereka kerjakan, tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa berkati selalu dan jaga di tengah situasi yang begitu sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami anak-anak-Mu mau berdoa dan bersyukur selalu. Haleluya, amin. Oke anak-anak, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah selesai. Semoga kita semua bisa melakukan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.